Bismillahirrahmanirrahim. Pohon ilmu tumbuh sempurna, akarnya kuat menghujam bumi. Selamat datang para peserta menimba ilmu di Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ibu dan Bapak peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita kepada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara pokok di pagi hari ini, menguraikan ayat suci Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 127, yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Adrianis dari kelas M2. Sebelumnya kita sapa dulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Rimayati dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar, Buya? Alhamdulillah. Kita semuanya Bu Rimayati. Alhamdulillah sehat ya, Buya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Besar harapan kita, Buya selalu sehat dan Amin, amin. berbahagia bersama keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani dalam menguraikan Al-Quran dengan mudah. Kita juga sapa pendamping Buya. Assalamualaikum Ibu Adrianis. Waalaikumsalam Bu Rehmah. Siap Ibu? Insya Allah siap. Semoga Allah berikan kelancaran sehingga Ibu bisa menguraikan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 127 dengan tenang dan penuh semangat. Amin. Kami grup MC mensupport Ibu dengan nuansa oren. Terima kasih. Selanjutnya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau Ibu Adrianis disilakan. Syukuran Bu Rimayati. Ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah sekaligus menjaga. Bagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan baik dan sempurna. Dan bagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita bernilai mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mendengar beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 127 bersama Ibu Adrianis. Assalamualaikum Bu Adrianis. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Ibu di mana posisi Bu? Di Jambi Bu ya. Jambi ya. Dulu Ibu Adrianis yang ngajak ke Alseni siapa Bu? Bu Aprida Bu ya. Afrida. Hubungan dengan Bu Afrida apa tuh Bu? Oh, dulu waktu kuliah di Padang teman satu kos Bu ya. Oh, masuk ke kos ya. Ini Ibu sekarang ada di kelas M2 bersama Pak Fauzi dan Pak Master juga Pak Muhammad ya. Iya Bu ya. Oke. Udah siap ya Bu ya? Insya Allah Bu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Adrian. Silakan Bu.
Masih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa washabi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sudah menganugerahkan kita nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman, yang membuat hidup kita menjadi lebih berwarna-warni dalam ketaatan kepada Allah, dan juga memberi kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Jumat pagi ini dalam rangka mengkaji Al-Quran. Semoga Allah ridho dengan yang semua yang kita lakukan. Salawat dan salam beriring salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasul pilihan Allah, kekasih Allah, rahmat bagi alam, petunjuk kebaikan untuk semua ke seluruh umat manusia. Semoga kita memperoleh syafaat beliau di akhirat kelak. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kepada Buya mempertemukan saya dengan Al-Hasani sehingga bisa menerjemah Al-Quran meski terbata-bata, tapi luar biasa, bangga di dalam dada. Luar biasa Buya yang sudah menemukan dari anugerah Allah metode gramatikal Al-Quran, menerjemah dengan mudah, 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 mudah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada guru pembimbing pembimbing kelas, guru pembimbing tahsin, lebih khusus guru pembimbing di kelas M2, Pak Fauzi, Pak Master, Pak Muharman, yang sabar, yang telaten, yang gigih, sehingga proses belajar mengajar di kelas M2 menjadi asik dan menyenangkan. Juga sahabat-sahabat kelas M2 yang selalu memberi support, semangat, dan juga kepada putri pendekar-pendekar cantik, pendekar PPT dari kelas M2, Bu Erma, Bu Cici, Bu Nova. Lebih khusus juga terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengurus perguruan tinggi TLA yang bekerja keras agar semua proses belajar berjalan lancar. Pak Budi, Pak Helmi, Pak Samsu, Ibu Riri, Ibu Meli, dan Ibu bapak-bapak, Pak Basudin, Pak yang mentadabur Al-Quran, Pak. Terima kasih juga kepada keluarga yang telah mensupport dengan penuh kegiatan di Al-Hasani. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada saya pagi ini untuk mendampingi Buya menguraikan Al-Quran ayat 127 Al-A'raf. Semoga diberi Allah kemudahan dan kelancaran dalam mengurainya. Pergi ke masjid di waktu fajar, sholat subuh segera tunaikan. Kami ini sedang belajar, salah dan kilaf mohon dimaafkan. Baiklah, akan saya coba membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون صدق الله العظيم. Quran Surat Al-A'raf ayat 127 terdiri dari 3 bagian dengan 31 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 19. Bagian kedua, penggalan 20 sampai 26. Bagian ketiga, penggalan 27 sampai 31. Baiklah, akan coba menguraikannya. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, qola. Penggalan ketiga, al-mala'u. Penggalan keempat, min. Penggalan kelima, qaumi fir'auna. Penggalan keenam, a. Penggalan ketujuh, tazaru. Penggalan kedelapan, Musa. Penggalan kesembilan, wa. Penggalan ke-10, qaumahu. Penggalan ke-11, li. Penggalan ke-12, yufsidu. Penggalan ke-13, fi. Penggalan ke-14, al-ardi. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, yazara. Penggalan ke-17, ka. Penggalan ke-18, wa. Penggalan ke-19, alihataka. Penggalan ke-20, qola. Penggalan ke-21, sa. Penggalan ke-22, nuqattilu. Penggalan ke-23, abna'ahum. Penggalan ke-24, wa. Penggalan ke-25, nastahi. Penggalan ke-26, nisa'ahum. Penggalan ke-27, wa. Penggalan ke-28, inna. Penggalan ke-29, na. Penggalan ke-30, fauqahum. Penggalan 31, qahiruna. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 127, bagian pertama, terdiri dari penggalan 1 sampai penggalan 19. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, qola, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampaunya fathah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan ketiga, al-mala'u, bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Ciri kata bendanya diawali oleh huruf alif lam. Jadi subjeknya doma, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya mala'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 427, artinya pembesar.
Penggalan keempat, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan kelima, qaumi fir'auna, bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari qaumi dan fir'auna. Ciri kata benda majmuknya, benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata benda nama. Kata benda pertama qaumi, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya kauman, karena didahului oleh huruf jar menjadi qaumin. Karena ber-KBM menjadi qaumi. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan tanwin. Ciri tunggalnya sesuai kamus, akar katanya qawama menjadi qoma. Di sini berlaku kaidah satu huruf siap poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Kata benda kedua Fir'auna, bentuknya kata benda nama, artinya Fir'aun. Arti KBM qaumi Fir'auna, kaum Fir'aun. Penggalan ke-6a, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ke-7 tajaru, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Cirinya ta di awal kata, domah di akhir kata, menunjukkan pelakunya anta. Akar katanya wazara, di sini berlaku kaidah satu huruf siap poin 1. Dalam KKSAD, setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka ditambahkan waw di depannya, menjadi wazar. Pola kata kerjanya fa'ala terdapat dalam kamus Munawir halaman 1550, artinya engkau sedang akan meninggalkan. Penggalan ke-8 Musa, bentuknya kata benda nama, artinya Musa. Penggalan ke-9 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10 qaumahu, bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari qauma dan hu. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama qauma, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya qauman, karena ber-KBM menjadi qauma. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya fathatain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya qawama menjadi qoma. Di sini berlaku kaidah satu huruf siap poin 2. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Kata kedua hu merupakan kata ganti, artinya nya. Arti kata benda majmuk qaumahu, kaumnya. Penggalan ke-11 li, bentuknya huruf bermakna. Merupakan huruf yang mematahkan baris akhir KKSAD. Untuk pelaku hum dan antum, na diganti dengan alif. Artinya untuk. Penggalan ke-12 yufsidu, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Aslinya yufsiduna, karena didahului oleh li menjadi yufsidu. Ciri kata kerja sedang akan datangnya yu di awal kata dan waw sukunna di akhir kata, menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya fasada, pola kata kerjanya af'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 316, artinya mereka sedang akan merusak. Penggalan ke-13 fi, bentuknya huruf jar, artinya di. Penggalan ke-14 al-ardi, bentuknya kata benda kata kerja tunggal, aslinya ardon, karena didahului dengan huruf jar menjadi ardi. Karena diawali oleh alif lam menjadi al-ardi. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan diawali oleh alif lam. Ciri tunggalnya sesuai kamus, akar katanya aroda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun.
terdapat dalam Kamus Munawir halaman 18, artinya bumi. Penggalan ke-15 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16 ya zoro, bentuknya kata kerja sedang akan datang, aslinya ya zaru, karena didahului oleh beli pada penggalan ke-11, sehingga menjadi ya zaro. Jadi kata kerja sedang akan datangnya ya di awal kata, domah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya wazoro, di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 1. Dalam KKSAD, setelah dibuang jadi KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola hidup keduanya, maka ditambahkan wa di depannya, sehingga menjadi wazaro. Pola, pola kata kerjanya fa'ala terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1550, artinya dia sedang akan meninggalkan. Penggalan ke-17 K, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-18 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-19 alihataka, bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari alihata dan ka. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif dan tanwin, kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama alihata, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak, aslinya alihatan. Karena bermajmuk menjadi alihata. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya fathah tain, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya alaha, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ilahun, pola kata benda tunggalnya fi'alun, pola kata benda jamaknya af'ilatun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 36, artinya Tuhan-Tuhan. Kata kedua ka merupakan kata ganti, artinya engkau. Arti KBM alihataka, Tuhan engkau. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 117, bagian pertama, penggalan 1 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-mala'u min qaumi fir'auna atajaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yajaraka wa alihatak. Pembesar dari kaum Fir'aun telah berkata, apakah engkau akan meninggalkan Musa dan kaumnya untuk merusak di bumi? Dan dia akan meninggalkan engkau dan Tuhan-Tuhan engkau. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 127, bagian kedua, penggalan 20 sampai 26. Penggalan 20, kola, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampaunya fathah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya kola menjadi kola. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan ke-21 sa, bentuknya huruf bermakna, artinya akan. Penggalan ke-22 tukat tilu, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Ciri kata kerja sedang akan datangnya nu di awal kata dan domah di akhir kata, menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya kotala, pola kata kerjanya fa'ala. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1091, artinya kita sedang akan membunuh. Penggalan ke-23 abna'ahum, bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari abna'ah dan hum. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama abna'ah, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Ciri kata bendanya sesuai pola kata benda tunggal. Ciri objeknya fathah tain di akhir kata. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya banaya dibaca bana. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya ibnu. Pola kata benda tunggalnya if'alu.
if'alu. Pola kata benda jamaknya af'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 73, artinya anak-anak laki-laki. Kata kedua hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majmu' abna'ahum, anak-anak laki-laki mereka. Penggalan ke-24 wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25 nastahi, bentuknya kata kerja sedang akan datang, aslinya nastahi, jadi nastahi. Ciri kata kerja sedang akan datangnya nah di awal kata, lemah di akhir kata, menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya hayya, pola kata kerja istaf'ala. Terdapat dalam Kamus Munawwir halaman 315 akar kata dan 316 akar yang dicari, kata yang dicari. Artinya, kita sedang akan membiarkan hidup. Penggalan 26, nisa'ahum. Bentuknya kata benda majmu' terdiri dari nisa'a dan hum. Ciri kata benda majmu'nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama nisa'a, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak, aslinya nisa'an, karena bermajmuk menjadi nisa'ah. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya fathah tain, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nasa'a, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya imra'atun, pola kata benda tunggalnya if'alatun, pola kata benda jamaknya fi'alan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 449, artinya anak-anak perempuan. Kata kedua hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBM nisa'ahum, anak-anak perempuan mereka. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 127 bagian kedua, penggalan 20-26. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nasti nisa'ahum. Dia Fir'aun telah berkata, kita akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 127 bagian ketiga, penggalan 27-31. Penggalan 27 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-28, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-29, na, bentuknya kata ganti, artinya kita. Penggalan ke-30, fauqahum, bentuknya kata majmuk, terdiri dari fauqa dan hum. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama fauqa, bentuknya kata benda kata kerja khusus, ciri kata bendanya sesuai pola. Akar katanya fawaqa menjadi faqa. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 326, artinya di atas. Kata kedua hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majmuk fauqahum, di atas mereka. Penggalan 31, penggalan terakhir tohiruna, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya sesuai pola kata benda tunggal. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata berharakat fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri jamaknya waw sukuna, akar katanya koharo, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kohirun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'iluna. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 359 yang mengalahkan. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 127 penggalan ketiga,
Penggalan 27 sampai 31. Wa inna fawqahum qahirun. Dan sesungguhnya kita yang mengalahkan atas mereka. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mala'u min qaumi fir'auna atajaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yajaraka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Pembesar dari kaum Fir'aun telah berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk merusak di bumi? Dan dia akan meninggalkan engkau dan Tuhan-Tuhan engkau. Fir'aun telah berkata, kita akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Dan sesungguhnya kita yang berkuasa atas mereka. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran. Makasih banyak. Salah dan khilaf maaf dimaafkan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin buat Janis. Gimana saya buat Janis? Lega Bu ya. Lega. Nah, Kata Pak Helmi baru masuk. ini dimajukan ya. Iya dimajukan Pak Helmi Bu ya. Nggak apa-apa ya. Alhamdulillah lancar kok ya. Amin amin. Kemudian bisa istiqomah Ibu. Masih Amin masih ya Allah. Iya ya Bu ya. masih aktif atau udah pensiun buat Janis? Pensiun Bu ya. Udah pensiun. Ya. Oke. Hmm. Jadi kerja sekarang tinggal mau bayar aja ya. Ya, balik mulai ayat ke Pak Helmi. Alhamdulillah. Nah, udah bisa istiqomah Bu Adrianis ya. Amin amin Bu ya. Dari Jambi ya. Iya Jambi Bu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 177 yang sudah disampaikan oleh Bu Adrianis dengan tuntas. Nah, ayatnya lebih dari 30 penggalan, jadi kami cukupkan uraian dari Bu Adrianis tadi. Lagi Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, salah urai, kami mau dibukakan pintu maaf yang sebesarnya karena masih dalam kondisi belajar gitu. Kita belajar Quran sampai mati. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, ya tadi yang disampaikan dan kami kembalikan kepada Bu Retmayeti sebagai moderator. Silakan Bu Retmayeti. Terima kasih Bu ya. Demikian uraian Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 127 beserta penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.